Greetings people of tomorrow, kembali lagi dengan saya, Kalisa Huena Kirma Putri, Ambassador of Public Health for District 1, AMSA Indonesia 2021-2022, di acara Governmental Talk atau GO Talk AMSA Indonesia dengan judul How to Recognize and Prevent Stunting for Kids. Acara ini merupakan salah satu rangkaian health campaign stunting, Stand Up for Stunning Without Stunting. Dan pada kesempatan kali ini, AMSA Indonesia kembali berkolaborasi dengan International Pediatric Association, dan saat ini kita sudah hadir bersama dengan Executive Director dari International Pediatric Association, yaitu Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FAAP FRCPI Honorable. Selamat siang, Profesor. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, Prof, mengenai tentang stunting yang khususnya membahas bagaimana cara kita mengenali dan juga mencegah stunting, Prof. Untuk mengawali, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Prof, sebenarnya apa itu stunting? Sebetulnya, kalau boleh saya katakan, sekarang ini banyak salah kaprah mengenai stuntingnya. Ini juga nanti dokter harus paham. Jadi definisi stunting ini adalah public health sebetulnya, ya. Jadi akan kita bedakan kalau kita ketemu pasien di klinik-klinik. Jadi stunting itu adalah apabila anak pendek di bawah -2 SD. Dan ada satu lagi ini ikutan dari definisinya ini, disertai malnutrisi. Nah, ini yang suka dilupakan. Jadi, apa yang kejadian sekarang, bahwa semua anak pendek di Indonesia dikatakan stunting. Itu yang pertama. Yang kedua, data Riskesdas juga, itu adalah anak pendek. Ya, jadi dia anak pendek, semua anak pendek di situ dikatakan bahwa itu adalah stunting. Nah, ini yang kalau saya rasa tidak sesuai jadinya harusnya ini. Ya. Jadi seharusnya semua tenaga kesehatan harus paham jadinya. Jadi yang stunting itu harus anak pendek dengan malnutrisi. Dan mereka mengatakan menggunakan kurva WHO. Dan sampai umur anak 5 tahun. Kurva WHO itu kan sampai anak umur 5 tahun. Jadi kalau ada anak di atas 5 tahun pendek, atau ada anak pendek gemuk, pendek normal, pasti ini bukan stunting. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Tentulah dengan monitoring rutin, kalau saya bilang. Sangat simpel. Dari lahir, diukur saja memang. Panjang, ataupun tinggi badan nantinya, berat badan dengan lingkar kepala. Kapan tingginya itu atau panjangnya mulai turun, ya, atau beratnya mulai turun, ini harus kita perhatikan. Jadi pengertian dari monitoring dan kurva pertumbuhan inilah terjadi banyak kerancuan dan ketidakpahaman. Jadi orang baru maunya hanya 1 kali pengukuran. Jadi sebetulnya kalau anak dari lahir langsung diikutin, tidak akan pernah dia terjadi. Karena kan kita tahu dia pas turunnya kapan. Kalau turunnya tingginya dulu, bukan beratnya dulu, udah pasti bukan stunting, itu pasti sebab-sebab lain. Kalau beratnya mulai turun, ya kita harus pastikan dong dia sakit atau pola makannya yang salah. Ya kan? Kita hampir jarang ketemu sekarang di Indonesia ini orang kelaparan. Dalam arti kata, kecuali pada daerah tertentu, atau musim tertentu, ada pada saat bencana, itu jarang sekali. Tapi jarang kita melihat sekarang. Ada anak di Indonesia itu kelaparan yang harusnya memang dia terjadi malnutrisi kronik, kecuali dia memang sakit. Saya rasa pengertian ini harus betul-betul dipahami. Ya. Nah, data Riskesdas itu semua anak pendek, dan itu belum tentu semuanya itu stunting. Ya betul ya Prof, ya berarti salah ya Prof, tidak semua anak pendek itu stunting, dan harusnya memang... Tidak semua anak pendek stunting, memang stunting itu pendek. Dan kita belum melihat lagi nih banyak anak pendek normal yang constitutional delay, ya, dia pendek pada saat pubertas dia akan tinggi, atau familial short stature.
Ya, misalnya tinggi badan orang tuanya 160, ayahnya, ibunya 147, 148. Ini pasti dia di bawah kurva WHO walaupun normal. Atau yang IUGR, berat badan lahir rendah, atau yang small for gestational age, ini dia juga 10-15%, dia akan tetap pendek, tidak catch up. Atau pada saat dalam proses catch up aja, walaupun dia normal, dikatakan dia stunting kan. Sedangkan data kita, itu yang IUGR ini kalau berat badan lahir rendah itu berapa persen tuh? Mungkin sekitar hampir 10%, saya lupa. Saya harus lihat datanya lagi. Tetapi kalau yang panjang badan di bawah 48 itu sekitar 22%. Ini yang 10-15%, walaupun normal dia tetap akan pendek. Betul ya, Prof. Berarti untuk stunting itu khususnya dengan anak pendek dengan kasus malnutrisi ya, Prof ya? Harus. Dan ya, harusnya dilihat kapan dia terjadi penurunan berat badan, terjadi wasting dia, kita harus tahu. Ya. Iya, betul, Prof. Kalau begitu, Prof, bagaimana, Prof, pengaruhnya stunting ini yang kerap ada itu terhadap tumbuh kembang pada anak, Prof? Perkembangan, saya tidak melihat banyak pengaruhnya. Tentulah kalau anak itu memang dididiknya salah, ya, dengan malnutrisi kronik, dia tidak dapat edukasi, tentulah bisa. Saya belum melihat banyak data penelitian yang memang mengatakan anak pendek ini lebih bodoh. Ya. Betul, Prof. Dan harusnya kita buktikan juga pada saat dia pendek ini lingkar kepalanya ini bagaimana. Makanya pengukurannya itu adalah 3, panjang atau tinggi badan, ya, berat badan, dan juga lingkar kepala. Nah, ini harus, kalau saya rasa, harus kita betul-betul hati-hati dalam menilai ini. Kan ada penilaiannya sebetulnya, kan dengan KPSP, kita nilai bagaimana perkembangan ini anak sebetulnya. Apa kebisaannya, ya, capaiannya, developmental milestone-nya, pada saat sampai umur berapa, apa capaiannya dia. Nah, ini kan harus diikuti. Ini bisa sebetulnya kita ikuti dengan kurva atau aplikasi di Primaku. Ya, ini dari IDAI juga ada. Jadi di situ dari lahir ada KPSP-nya, ada di situ jadwal imunisasi, ada pertumbuhan. Ya, betul ya, Prof. Yang paling penting itu kita harus tetap mengukur sesuai dengan standar WHO itu dengan kurva yang tadi dokter bilang sampai dengan 5 tahun ya, Dok ya. Dan yang pasti kuncinya adalah tetap monitor bagaimana kondisi anak tersebut ya, Prof ya. Iya, tetap monitor dia kalau saya bilang. Dan kalau misalnya memang itu anak pendek dan panjang berat badannya normal ataupun dia obes, kalau orang tuanya tidak pendek, kita harus cari tahu. Mungkin banyak masalah lain. Growth hormone defisiensi bisa, kalau anak perempuan bisa sindrom Turner, bisa dia hipotiroid, dan lain-lain. Jadi, karena banyak kesalahpahaman atau ini boleh di-quote dan dipastikan orang paham. Karena ketidakpahaman atau kesalahpengertian mengenai stunting, definisi, dan lain-lainnya itu banyak sekali yang anak harusnya diintervensi dengan betul, jadi terlambat atau salah. Karena dikasih makan terus. Atau anak yang normal dikasih makan jadi berlebihan. Memicu obesitas ya, Prof. Jadi obesitas dia, apalagi kalau anak berat badan lahir rendah atau IUGR atau SGA, dikasih makan berlebihan, dia akan tidak catch up tingginya, tapi bahkan akan terjadi overweight atau obesitas. Ya, kalau pada anak perempuan, dia akan risiko pubertas dini, menstruasi dini, akhirnya dia akan pendek jadi juga. Jadi saya sedih sekali banyak yang tidak paham ini mengenai ini bicara. Ya, kalau saya rasa ini harus kalian sebagai calon-calon dokter, calon-calon penerus bangsa, ya, calon-calon ilmuwan, belajarlah dengan betul, bacalah dengan betul. Jadi kalau udah salah, garbage in, garbage out jadinya.
Iya betul Prof. Harus Ya, tetap belajar ya Prof. Menimba ilmu agar lebih iya, iya, bermanfaat ya tetapi Prof. dengan betul, Iya Prof. dengan betul. Ya. Ya, Prof. Iya, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Prof ya. Ini sesuai dengan jurnal yang pernah saya baca, Prof. Stunting itu juga dapat dipengaruhi nih, Prof, pada masa kehamilan ya, Prof ya. Oleh karena itu, memang apa sih, Dok? Apa sih, Prof, hubungannya antara kehamilan dan juga cara melahirkan? Mungkin apakah ada kaitannya, Prof, tentang malnutrisi ini? Sebetulnya ini yang terkait dengan IUGR, SGA dengan BBLR itu. Di kita kan ada angkanya sudah berapa persen. Kalau yang panjang badan pendek itu kan sekitar 22%. Nah, kita ada datanya sebetulnya. Ini anak, kalau toh dia semuanya normal, kecil berat badannya dan panjang badannya pendek, itu sekitar 85-90% akan catch up. Tidak harus kita lakukan memberikan makan banyak-banyak. Tapi 10-15% dia tetap pendek. Nah, ini juga kesalahpahaman dari yang tidak paham ilmu ini. Ya. Jadi pada saat dalam kandungan itu ada beberapa tergantung trimester berapa dia terganggunya. Jadi kita lihat IGF-1 atau IGF-2-nya nanti yang terganggu. Ini terkait nanti bagaimana intervensinya. 1000 HPK sangat menentukan. Kalau dia 1000 HPK terjadi restriksi kalori sudah dia terjadi growth retardation, ini tidak boleh kita kasih makan berlebihan. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa anak yang berat badan lahir rendah, ya, panjang badan lahir rendah, IUGR, SGA, ya, dan BBLR ini akan menjadi bodoh atau tidak pintar, salah itu. Tidak seperti itu. Nah, tetapi efek metabolisme dia ini banyak dengan pendek ini kalau salah ditangani dan tidak paham. Dia bisa menjadi sindrom metabolik, dia bisa menjadi pubertas dini, dia bisa menjadi hipertensi, menjadi diabetes. Jadi ilmunya itu jangan bacanya setengah-setengah. Ya, ini kalian nih anak-anak saya nih ya, karena anak saya juga dokter ya. Jadi berarti kalian ini lebih muda daripada anak-anak saya. Jadi kalian belajarlah dengan betul, dan kalau belajar itu jangan dari awal dan ujungnya saja. Pelajarin full. Dan kalau perlu teliti sendiri seperti saya teliti kan. Boleh lihat publikasi saya begitu banyak mengenai pertumbuhan. Ada bahkan masyarakat manusia pendek di Flores, itu saya teliti gennya. Kurva pertumbuhan, saya buat sendiri kurva pertumbuhan orang Indonesia. Ya. Jadi, bicara, kita teliti, kita praktek, dilakukan bersamaan. Jangan bicara saja. Ya kan? Iya, betul, Prof. Jadi kalian bakal menjadi dokter, itu harus kalian lakukan evidence based, membawa data penelitian ke praktek sehari-hari. Kalau saya bukan evidence based, saya lakukan penelitian sendiri. Bisa lihat kok publikasi saya. Iya, Prof. Yang penting itu kita harus melakukan penelitian juga ya, Prof. Semakin iya banyak dong, penelitian yang kita lakukan. Jadi ada mahasiswa saya dulu, sekarang sudah dokter anak. Pada saat internship di NTB, saya katakan, sekarang ada tuh publikasinya, bisa lihat di Pediatrika Indonesia. Yuk kita amatin, kamu 1 tahun di sana, ya, kita ikutin, kasih makan sesuai ini, naik nggak tingginya, sesuai memang program yang ada. Nggak naik tingginya, karena mereka memang pendek. Dikasih makan sesuai memang itu, anak-anak yang pendek ini. Dan itu sudah dipublikasi. Dan pada saat itu pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Dokter Anak Indonesia di Solo itu dimajukannya juga. Sekarang kita publikasi itu. Jadi kalian nanti kalau internship, coba kalian kasih itu, coba. Berapa yang pendek kalian ikuti. Iya, Prof. Simple sekali kok, simple sekali. Betul, Prof. Sebenarnya semakin banyak
penelitian yang kita lakukan juga semakin banyak fakta-fakta kita tahu bahwa oh ternyata emang banyak ya banyak ya Prof kasus stunting ini ya Prof. Nah, ini sorry to say. Tadi kan saya dikenalkan sebagai apa? Executive Director International Pediatric Association. Dan saya ini sejak Mei kemarin, ya April lah officially sejak Mei, dan saya sudah ikut sidang WHA. Tapi saya sudah ikut sidang WHA juga beberapa kali sebelumnya, ya, dari non-communicable disease dan lain-lain. Dan sejak saya Executive Director International Pediatric Association di WHO, tidak pernah saya dengar ada topik mengenai stunting lagi dibicarakan. Anemi ada, COVID ada jelas, non-communicable disease ada. Jadi kita ketinggalan ini. Di Indonesia memang masih banyak ya Prof kasus stunting ini. Tapi sayangnya emang mungkin cuma di Indonesia doang nih Prof yang emang masih tinggi ya Prof. Bukan masuk banyak, saya pikir sih kalau dipakai kurva yang betul atau definisi yang betul pasti angka ini turun otomatis. Berarti kuncinya adalah di perhitungan ya Prof ya. Kita ya, memperbarui lagi perhitungannya. Jadi kita udah salah menginterpretasi definisi. Kalau lihat di Riskesdas 2018, ada data anak pendek 30%-an, ada lagi data yang kurang gizi, malnutrisi. Jadi yang diambil harusnya anak pendek yang malnutrisi. Di pair ini. Pendek normal, pendek gemuk, dieksklusi dong. Iya, Prof. Iya, emang Simple, kan? Iya, Prof, betul, Prof. Masih banyak kesalahpahaman ya, Prof, mengenai definisinya itu sendiri ya, Prof. Kalian juga sebagai mahasiswa, setelah ini kalian berubah dong. Jangan lagi dengar ini ragu-ragu lagi, salah lagi. Iya kan? Betul, Prof. Ya, betul sekali, Prof. Untuk emang untuk stunting ini masih banyak kesalahpahaman ya, Prof, terutama tentang definisinya. Definisinya aja udah salah. Jadi ketika kita salah dalam definisi, jelaslah garbage in, garbage out jadinya. Interpretasi datanya salah dong jadinya, pasti kan? Iya kan? Iya, betul, Prof. Betul, Prof. Kalau jika memang definisinya saja salah, bagaimana untuk perhitungannya, Prof? Iya, salah jadinya kan? Iya, betul, Prof. Saya udah beberapa kali bicara, dan saya hampir semua pasien saya kebetulan pediatric endokrinologi. Saya konsultan. Dan penelitian saya kebetulan growth, ya. Dan kebanyakan, mostly pasien saya itu konsultasi mengenai pertumbuhan. Dan belum pernah saya ketemu pasien yang saat ini dikatakan stunting di mana-mana setelah datang ke saya bahwa dia itu adalah stunting. Alhamdulillah ya dok ya, alhamdulillah ya Prof ya. Ada kemajuan ya Prof. Jadi berarti dari satu segi alhamdulillah, tapi dari satu segi sedih saya, kenapa salah melulu nih orang-orang. Saya kan juga ikut menerjemahkan dan juga editor Nelson. Coba lihat Nelson pediatrik, ada nggak di situ dikatakan bagaimana stunting penanganannya? Nggak ada, yang ada gangguan pertumbuhan itu adalah anak pendek. Kalau kalian dalam praktek sehari-hari. Nah, jadi ini panduannya salah, dikasih panduannya ini ke praktek sehari-hari, kalian kerja di puskesmas, di rumah sakit, itulah garbage in, garbage out intinya. Ya, betul Prof. Garbage in, garbage dan out. Dan kalian jangan mau seperti itu nanti kalau saya bilang pas kerja nanti di puskesmas atau di rumah sakit. Kalian pastikan dong, kalau anak pendek kalian periksa, kalau semuanya normal ya normal dia. Tapi kalau anak pendek normal atau pendek gemuk, jangan lagi diperiksa macam-macam ini, kemungkinan takutnya endokrin dia. Dikonsultasikan ke dokter anaknya. Kalau perlu kalian debat dokter anaknya, kalau dokter anaknya masih mengatakan itu stunting. Kalau berat badannya masih ini, nggak masalah kalau saya bilang kan. Iya, Prof. Lebih ke salah diagnostik ya, Dok. Ya, Prof ya. Jadi misinterpretasi. Sebetulnya itu diagnosis itu kan bukan di klinik atau apa ya. Diagnosis itu public health. Jadi satu daerah berapa anak pendek kita hitung. Nah, bagaimana intervensinya. Tapi kalau di klinik sehari-hari ya kita tidak mengatakan itu stunting kan.
Kan tidak jarang sekali kan pasien yang berobat ke rumah sakit atau di Jakarta kayak begitu dia kurang makan kan. Kecuali dia sakit berat. Ya. Iya, Prof. Jadi memang berbeda ya, Prof, ya, antara gangguan tumbuh kembang anak dan juga stunting itu berbeda ya, Prof, ya? Gangguan pertumbuhan, jangan tumbuh kembang. Ya, pertumbuhan. Ya, stunting itu termasuk gangguan pertumbuhan. Tetapi perawakan pendek kalau saya bilang berbeda dengan stunting. Baik, Prof. Untuk mungkin untuk menyesuaikan, Prof, mungkin untuk memastikan apakah memang anak itu terkena stunting, Prof, saya juga sempat membaca nih, Prof, tentang malnutrition screening tool yang mendeteksi adanya double burden of malnutrition dan mungkin juga stunting, Prof. Itu bagaimana ya, Prof? Kira-kira? Berat badan per tinggi badannya aja lihat. Baik. Dia harus pendek dan berat badan per tinggi badannya juga harus di bawah. Baru dia kita katakan stunting. Nah, setelah itu kita lihat juga kurvanya. Bagaimana? Nah, setelah itu baru kita buktikan betul-betul nggak dia kekurangan nutrisi. Itemnya apa yang kita lihat? Apakah dia anemi? Apa kurang vitamin D? Apakah kurang kalsium? Apakah dia penyakit kronik? Apakah dia kekurangan protein? Dan lain-lain seperti itu. Jadi penanganannya itu tentu case by case, tailor made. Jadi tidak sesimpel itu semuanya dikasih makan saja semua anak pendek. Ya, betul ya, Prof. Harus tetap diklasifikasikan mana yang kekurangan zat Iya, bersih pastikan. mungkin. Jadi kalau saya bilang, tetap kalau saya bilang. Dan kalau dia pendek, IGF-1-nya juga harus dicek. Kalau IGF-1-nya sangat rendah, bisa jadi dia growth hormonnya juga kurang. Banyak faktor yang mempengaruhi ya, Prof, ya? Oh iya, dia kalau pendek, dengan berat badan yang walaupun kurang, tetap SOP perawakan pendek itu, hormon tiroidnya, itu tetap harus dicek. Ketika itu memungkinkan. Tapi kalau dia di kota besar, tempat kalian semua tadi ini saya dengarkan, ada yang dari Jawa Barat, dari Cimahi, Bandung itu, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, tentulah itu ada laboratorium yang semua ini bisa diperiksa, hormon tiroid bisa diperiksa dan lain-lain. Kalau dia datang ke klinik bilang, jangan pernah puas mengatakan, kalau dapat anak pendek, oh ini stunting kasih makan. Kehilangan waktu kita kalau ternyata dia hipotiroid. Ya kan? Pastikan bahwa ini anak bukan pendek lain-lain. Nah, paling baik adalah kita tahu kurvanya. Suruh plot dia, bisa dilihat tuh di Primaku. Nah, interpretasi kurva ini bisa baca juga, artikel saya ada tuh. Di Sari Pediatri, ada bagaimana grup monitoring. Ya, betul ya, Prof, ya. Sebenarnya untuk buat prosedur screening dari malnutrisi ini yang pastinya itu kita harus mengukur tinggi, berat badan, dan juga pasti lingkar kepala. Lingkar kepala, betul, Prof. Ya, tetapi yang paling penting adalah kalau bisa sih tidak satu titik pengukuran. Kita punya datanya dari lahir kalau bisa. Makanya saya selalu menganjurkan seluruh orang tua punyalah aplikasi Primaku. Everything in your finger. Tinggal diplot aja di HP-nya, dia datang nanti. Ke dokter siapa nanti namanya Sasa. Dokter Sasa nanti pada saat internship nanya mana Primakunya. Dari mana tahu Primaku? Dulu saya mau wawancara ya direktur IPA. Jadi dokter Sasa kalau ketemu anak nanti pada saat di puskesmas atau di rumah sakit, kalau tidak ada dia, kecuali dia tidak punya pulsa lagi, dia tidak punya HP. Tapi masa kalau dia punya HP sekarang dia selamanya tidak punya pulsa, tidak mungkin. Ada WiFi ya, Prof, ya? Iya. Betul sekali, Prof. Sebenarnya untuk screening ini yang penting adalah monitoring juga ya, Prof, ya? Seperti yang tadi setelah Prof screening awal. Monitoring. Nah, betul. Kalau bisa bagaimana mencegah dari lahir dong. Ya, jadi betul. Semuanya buku KIA itu, datanya kita buku KIA itu secara nasional itu hanya sekitar 60% dipakai. Makanya mungkin karena ngisinya ribet, kenapa tidak ngisi Primaku aja. Nah, yang berikutnya pengukuran badan antropometri pada saat lahir dan juga edukasi ASI eksklusif, pemberian imunisasi, ini kalau tidak salah sekitar 30%. Dari 5 juta bayi yang lahir. Masih sedikit ya, Prof, ya kalau begitu ya, Prof? Sedikit sekali jadinya. Sementara kita ribut-ribut stunting semua. Kenapa Sri Lanka tidak ada stunting dan lain-lain? Mana lebih makmur sih Sri Lanka pada kita? Angka kematian bayi juga mereka rendah.
Karena monitoring mereka bagus. Melibatkan semua nakes, bidan, dan lain-lain. Di seluruh daerah itu dikumpulkan semua. Dan mereka juga memakai kurva mereka sendiri. Atau mungkin ada hubungannya, Prof, dengan tingkat kelahiran di Indonesia dengan di Amerika, Prof? Atau bagaimana, Prof? Sama aja. Kalau saya bilang, kan jumlah kita banyak, dokternya juga banyak. Iya, sebenarnya untuk dari yang sebagai banyak dari prosedur yang tadi kita sudah omongin, Prof, tentang screening malnutrisi tadi yang dari ukur tinggi badan, lingkar kepala, berat badan, itu kira-kira kapan sih, Prof, waktu yang tepat setelah yang harus dilakukan? Apakah dari masa kehamilan sudah di screening, atau memang dari baru kelahiran ya, Prof? Ini bagus pertanyaannya kalau saya bilang. Jadi sebetulnya kurva itu ada sejak dalam kandungan. Oke? Kalau kita tahu kurvanya itu sudah terganggu sejak dalam kandungan, itulah namanya IUGR. Dan kita tahu juga dia trimester berapa terganggunya. Nah, ini sebetulnya harusnya nanti dialihkan, ditimbang terimakan dari dokter kebidanan ke dokter anaknya. Atau kalau misalnya kalian di puskesmas, saya nggak tahu bidan punya kompetensi apa tidak. Saya pikir bidan punya kompetensi dan mengukur itu kan, ya. Ya, Prof, betul. Iya, ada alat USG dan ada alatnya. Tapi saya nggak tahu levelnya sampai level rumah sakit mana yang bidannya bisa melakukan. Tapi kalau saya bilang, kalau alatnya bagus, mengukur kurva ini kan tinggal dilatih saja kan sebetulnya, betul kan? Iya, Prof. Bisa nah, kalau ya, Prof, tahu seperti ini, anak-anak yang IUGR ini lebih diperhatikan. Bisa dicegah dalam masa kehamilan ya, Prof, ya, bahkan? Bisa. Nah, atau pas pada saat baru lahir, kita melihat anak-anak yang IUGR atau yang berat badan lahir rendah atau yang SGA ini ya, ini yang harus memang kita ikuti lebih teliti dan kita monitor. Ya, betul, Prof. Yang pastinya kuncinya tetap monitor ya, Prof, ya, untuk mencegah adanya. Ya, tetap monitor. Monitoring pertumbuhan itu adalah yang paling penting sebetulnya. Harus diawasi kondisi bayinya, kondisi anak ya, Prof, ya. Baru lahir sampai 1 tahun pertama, terus ya 5 tahun pertama. Makanya masa 5 tahun itu kita anggap betul-betul golden period jadinya. Ya, betul, Prof. Boleh mungkin sekali lagi nih, Prof, kita lanjut ke yang selanjutnya nih, Prof. Tadi Prof juga udah menyinggung tentang peran kita nih, Prof, sebagai mahasiswa kedokteran. Tapi menurut Profesor, apa sih, Prof, yang harus banget nih, mahasiswa kedokteran yang harus kami lakukan untuk mengurangi jumlah kasus stunting dan juga mungkin mengurangi adanya kesalahpahaman mengenai stunting tersebut, Prof, terutama di Indonesia, Prof? Kalau saya melihat sekarang itu, saya bicara skop yang luas dulu ya. Saya boleh cerita. Saya pada saat mahasiswa kedokteran itu saya sudah dapat fellowship ke Harvard. Jadi saya waktu dulu namanya Dr. Andes Med ya, bukan SCAT ya. Jadi saya dapat ke Harvard dan pada saat itu School of Public Health. Pada saat itu saya nggak paham, tapi saya suka kalau ada beasiswa ke luar negeri atau apa, saya coba-coba aja dulu kan. Nah, terus setelah itu saya dapat, dan saya juga pernah ke Tulane Medical School waktu itu, dan dari Harvard itu saya dikolaborasikan juga ke George Washington University. Dan saya sampai harus ke White House, kemana, ke beberapa ke Senat, bicara semua apa segala itu mengenai public health dan bagaimana advokasi ke semua stakeholder. Ini yang pertama. Jadi kalau saya rasa kalian mau menjadi mahasiswa kedokteran dan menjadi dokter nanti, harus paham mengenai public health dan global health. Oke. Ya, Prof. Ya, ini yang pertama. Jadi ketika kalian tidak paham mengenai global health, inilah kalian kayak pakai kacamata kuda. Kalian belajar ilmu ini, kalian tidak tahu marketnya nanti bagaimana. Kalian akan menjadi dokter di Indonesia, tapi kalian tidak paham masalahnya apa yang pada saat ini paling penting. Masalah kita utama apa kalau misalnya kesehatan anak? Masih pneumonia sama diare. Sementara kalian belajar yang lain-lain, tidak paham kalian mengenai pneumonia dan diare. Demam itu adalah
keahlian kita harusnya. Pneumonia itu adalah keahlian kita. Diare itu harus keahlian kita. Stunting ini salah satu kalau saya bilang yang kecil sekali. Kalau saya bilang pada saat ini, kenapa? Kalau monitoringnya bagus, stunting ini tidak akan terjadi. Yang mematikan itu apa dulu? Yang kita tahu. Jadi kalian harus tahu, kalau misalnya kalian minat di bidang apa, itu apa yang masalah paling mematikan atau yang masalah paling banyak di bidang itu pada saat itu. Nah, tentulah kalau kalian mau jadi spesialis nanti tentu beda. Jadi masalah epidemiologi dan global health ini semuanya harus paham. Kayak saya kan memang endokrin, saya paham betul situasi diabetes dunia, situasi tiroid, situasi screening newborn, situasi hiperplasia adrenal kongenital, dan lain-lain. Itu luar kepala saya. Karena saya sebagai pediatric endokrinologi, walaupun saya memang mendalami genetik dan lain-lain. Nah, inilah kelemahan kalian sebagai banyak mahasiswa kedokteran, karena kalian anggap ini beban dan sangat tidak menyenangkan. Jadi ketika kalian masuk ke puskesmas, kalian juga tidak paham apa yang akan kalian lakukan. Jadi kalian tidak dapat masalahnya apa, ya. Kalian masuk ke satu bidang di puskesmas, jadi kayak kalian anggap itu IGD kecil saja, batuk pilek dan lain-lain, sudah selesai, case close. Kalian pulang, selesai masa internship. Habis itu kalian bingung mau masuk bagaimana. Makanya kalau anak-anak yang di luar itu banyak sekali juga itu mereka bisa kerja dulu dia, atau dia bahkan mengambil master dulu, baru saya sebetulnya ditawarin untuk 2 tahun berturut-turut untuk ngambil master public health di Harvard pada saat itu. Tapi sistemnya dulu itu tidak mungkin. Saya pikir saya harus jadi dokter dulu. Dan setelah jadi dokter saya harus impress dulu, ya, mengabdi. Makanya saya tahu banget Palembang, saya di organ Komering Ilir dulu. Kamu nggak tahu pasti tempat saya kerja dulu. Kayu Agung kamu tahu? Tahu, Prof. Tahu, Prof. Nah, terus Tanjung Raje, Tulung Selapan, ya. Nah, itu kan semua daerah-daerah di situ tuh saya tahu semua. Nah, jadi akhirnya apa? Kalau sekali lagi kalau saya katakan, kalian sebagai mahasiswa kedokteran harus paham public health, global health, dan epidemiologi. Makanya saya bilang tadi, mahasiswa kedokteran yang saya ketemu di sidang WHO dan sidang WHA itu lebih jago-jago dari beberapa dokter bahkan saya. Karena mereka paham ya, Prof, ya, apa itu global health bagaimana. Karena mereka paham. Jadi sekarang itu saya diminta mentor beberapa orang. Salah satu yang meminta mentor kepada saya sekarang ada mahasiswa di Harvard. Ya, dia meminta saya menjadi mentor selama 2 tahun. Dia dokter umum awalnya, dia belajar diabetik, dia sudah ikut course diabetik dan lain-lain, dan sekarang ini dia mau belajar khusus mengenai epidemiologi ini ke Harvard. Dia minta saya menjadi mentornya. Coba. Sebenarnya pengalaman yang sangat luar biasa ya, Prof, ya. Mungkin emang karena ilmu Prof udah mendunia, Prof. Jadi dikenal sama banyak orang. Sebetulnya kalau saya bilang sih salah satu tidak confidence-nya kita. Kita malas ikut rapat, kita malas berdebat. Salah satu masalah bahasa. Tapi tadi pembukaannya saya lihat nih jago-jago ini bahasa Inggrisnya. Tapi kita bukan hanya jago bahasa Inggris ngomong kayak bahasa Inggris film sinetron atau film. Bahasa Inggris bagaimana mengerti dan mengatakan pendapat kita. Saya ikut WHO sidang berkali-kali, itu banyak sekali orang Afrika, orang Latin, orang Brazil, yang lain-lain bukan bahasa Inggrisnya mother tongue, tapi mereka bisa berdebat dengan bagus. Poin-poinnya pengetahuan ya, Prof, ya. Pengetahuan dan tidak ada mindernya sedikit pun dia. Percaya diri, Prof. Percaya diri dia. Yang penting niatnya ya, Prof, ya. Niatnya jadi kalian tanya kembali sama kalian. Kalian ini mau jadi apa sih sebetulnya? Ketika kalian mau jadi dokter itu, kalian itu adalah untuk menolong orang. Dimanapun kalian berada.
Menolong orang ya, Prof ya. Menolong orang. Nah, setelah itu jadi jangan punya cita-cita yang jadi ini dulu. Jadi tanya dulu dalam diri kalian, passion kalian mau jadi apa? Mau jadi dokter apa? Mau jadi public health, mau jadi epidemiologi. Mau menjadi dokter anak. Iya, Prof. Berarti memang niat, passion itu menentukan masa depan ya, Prof ya? Iya, kan kalian harus tanya dulu kenapa kalian mau jadi masuk kedokteran ini. Iya, Prof. Dan nggak ada target-target. Ya, saya melihat, bahkan anak saya juga saya lihat kayak begitu. Targetnya tahun segini masuk gini, nggak ada. Saya nggak pernah target, saya nggak pernah terpikir jadi guru besar, jadi profesor, jadi S3, jadi ketua IDAI, jadi presiden apa, jadi direktur IPA. Nggak pernah terpikir sama saya. Hidup ini saya jalanin aja dengan kayak jalan air mengalir. Tapi ikhlas ya, Prof. Ikhlas, dan I have to do my best in everything. Dan saya sama dengan orang lain. Ya, ketika orang lain bisa, saya juga pasti bisa dan harus bisa. Kalau itu memang menjadi passion saya. Iya, Prof. Benar, Prof. Baik, Yeah. Prof. Mungkin tadi kita sudah ngobrol banyak nih, Prof, tentang pesan-pesan untuk mahasiswa kedokteran. Tapi untuk kali ini kita juga pasti banyak penonton yang non-kedokteran, Prof, untuk non-kesehatan. Mungkin boleh, Prof, sebagai penutup, apakah ada pesan untuk para penonton GO Talk AMSA Indonesia dari International Pediatric Association mengenai kasus yang kita bahas ini, Prof? Jadi begini, kalau saya lihat, stunting ini memang harus dikenali. Ya, salah satu stunting ini bisa manifestasi gangguan pertumbuhannya. Jadi ini khusus stunting ya. Nah, jadi jangan tidak mengenali masalah gangguan pertumbuhan ini. Tapi pastikan tidak salah dalam mendefinisikan, mendiagnosisnya, dan menginterpretasikannya. Pakailah kurva yang betul dan monitorlah dengan betul. Ini yang pertama. Dan untuk semuanya, pada saat ini adalah pada saat pandemi. Prioritaskan masalah kesehatan ini apa dulu. Dan juga masalah yang ada tetap, kalau bagi anak, jangan kita sibuk soal stunting, imunisasi juga tetap harus dilakukan yang rutin. Dan masalah-masalah lain, angka kematian harus kita turunkan, pneumonia harus kita turunkan, diare harus kita turunkan. Dan kalau ini sudah kita atasin, penyakit tidak menular, non-communicable disease, tadi kamu menyebutkan double burden, ini juga jangan akan terjadi. Jadi double burden ini semua harus paham. Jangan nanti kita tekan stunting, semua anak menjadi overweight dan obesitas. Akhirnya diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Dan ini tidak cukup jadi dari dokter saja. Seluruh tenaga kesehatan, seluruh stakeholder harus ikut dalam hal ini. Mengenali ini, mari kita bekerja sama. Terima kasih banyak, Prof. Betul sekali ya, Prof. Kita harus bekerja sama untuk memahami apa sih itu sebenarnya stunting, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini ya, Prof, di Indonesia pastinya. Baik, Prof, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof. Ini menurut saya sesi yang sangat motivasi ya, Prof, lebih ke motivasi dan juga penjelasannya banyak banget nih. Saya yakin pasti penonton juga pada puas nih dengan penjelasan yang Prof sudah paparkan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FRCPI Honorable, yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang how to recognize and prevent stunting for kids bersama kami hari ini. Semoga kedepannya makin banyak ya, Prof, ya, kolaborasi antara AMSA Indonesia dengan International Pediatric Association. Kalau begitu terima kasih teman-teman semua sudah sehat kalian ya, cepat jadi dokter yang baik ya. Amin, Profesor. Terima kasih, Prof. Baiklah, dari pemaparan yang sudah
dijelaskan oleh Prof. Aman, dapat diketahui bahwa nyatanya masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu stunting dengan benar. Sehingga masih banyak masyarakat yang menyalahartikan apa itu stunting dan berujung kepada intervensi stunting yang kurang tepat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mempelajari lebih lanjut tentang stunting agar kedepannya kita bisa mengatasi dan juga mencegah stunting dengan benar. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton Geotalk bersama International Pediatric Association. Jangan lupa untuk menonton Geotalk series lainnya ya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities. Viva AMSA!